Saya mulai dengan pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan sebagai anggota PPIDEL? Untuk apa PPIDEL itu ada? Kemudian mau dibawa kemana PPIDEL bergerak selama 1 tahun ke depan? Selamat siang semuanya, nama saya Rainer Palembang Sumermata. Saya kandidat Ketua PPIDEL nomor 1. Hadir di sini untuk memberikan jawaban-jawaban tersebut. Oke, secara garis besar program kerja saya akan, presentasi saya hari ini akan mengenai tentang visi misi saya, kemudian tentang program-program kerja yang akan saya bawa kira-kira selama 1 tahun ke depan. Ini adalah outline dari presentasi saya untuk hari ini. Jadi mungkin nanti saya akan sedikit bercerita tentang latar belakang saya, siapa saya. Mungkin tadi sudah dibuka dengan video. Di sini saya akan bercerita lebih tentang latar belakang saya. Kemudian juga saya akan sharing tentang motivasi saya kenapa pada akhirnya saya memilih untuk maju menjadi ketua PPIDEL, kandidat ketua PPIDEL. Kemudian juga nanti ada analisis kebutuhan dari tim saya dan teman-teman yang sudah mencoba mendiskusikan ini, diturunkan ke visi, kemudian ada misi juga bagaimana cara saya menjawab visi saya. Kemudian dari visi saya turun program kerja yang nantinya menjadi inovasi baru dalam kepengurusan saya setahun ke depannya. Dan terakhir saya akan mencantumkan alur pencapaian, kira-kira bagaimana saya akan mencapai visi misi saya dalam kepengurusan saya selama 1 tahun ke depan. Oke, langsung aja. Ya. Sebenarnya siapa sih Rainer? Mungkin buat teman-teman yang udah kenal saya, mungkin kalian udah kenal lah sifat buruk, jelek, bagus dari saya. Tapi mungkin buat yang belum kenal, saya akan sedikit bercerita latar belakang saya. Ya, bukan Rainer yang gitu ya, tapi Rainer yang gitu. Oke, jadi sebenarnya ini kali kedua saya tinggal di Kota Delft karena kebetulan dulu tahun 1992 ayah saya bersekolah di IHE untuk program master dan saya kebetulan lahir di sini. Jadi kalau kalian pernah dengar rumah sakit Rainer de Graaf dekat Roland nggak masalah, itu nama saya dari sana karena orang tua saya cukup kreatif ngambil nama dari rumah sakit Rainer. Oke, terus tahun 94 saya orang tua saya menyelesaikan studinya di IHE, dapat program master, akhirnya kembali ke Indonesia. Kemudian saya menyelesaikan wajib belajar kira-kira 9 tahun. Akhirnya saya mencoba mencari-cari kira-kira apa yang menjadi passion saya. Rupanya saya nyantol di teknik sipil dan kebetulan saya keterima di teknik sipil ITB selama 4 tahun. Jadi saya mendalami ilmu teknik sipil sampai akhirnya lulus tahun 2014 kemarin. Kemudian puji syukur tahun 2015 saya keterima di PPIDEL untuk jurusan yang sama, civil engineering. Motivasi, jadi mungkin buat teman-teman semua udah lihat dari video soal motivasi saya kenapa saya mau ingin pada akhirnya memutuskan untuk menjadi kandidat ketua PPIDEL. Cuma mungkin di sini saya akan bercerita lebih banyak. Jadi sebenarnya saya udah punya panggilan untuk maju itu dari ketika saya menginjakan kaki di Kota Delft ini. Jadi saya lihat, ya pada dasarnya saya orang yang tidak bisa sendiri. Saya selalu ingin berkumpul sama teman-teman baru, apalagi. Kemudian saya lihat apa yang dibawa sama kepengurusan Bang Hero ini bagus banget. Saya ngerasa punya keluarga-keluarga baru di sini. Ditambah lagi saya ya mungkin berbeda dari teman-teman lain. Mungkin berbeda, mungkin sama. Cuman kebetulan saya dibiayai oleh negara untuk kuliah di sini, jadi saya ngerasa itu menjadi beban yang sangat berat buat saya karena saya nggak bisa datang ke sini hanya untuk belajar. Saya merasa saya punya beban untuk mengembalikan apa yang telah diberikan negara pada saya, dan kebetulan banget wadah yang ada di depan mata saya ini ada PPIDEL. Mungkin ada wadah-wadah lain, cuman yang ada di depan mata yang paling dekat dengan saya adalah PPIDEL. Kemudian saya punya ide bagaimana saya mengembangkan PPIDEL ke depannya, ditambah dengan motivasi saya, akhirnya saya memutuskan untuk maju menjadi kandidat ketua PPIDEL. Oke, ini mungkin kira-kira 4 poin besar hasil analisis saya dan teman-teman sekalian. Jadi saya sudah roadshow cukup panjang sebelum akhirnya berdiri di tempat ini. Saya banyak ngobrol sama teman-teman IHE, sama teman-teman TUDEL, sama teman-teman PhD sekalian. Kira-kira inilah yang bisa saya simpulkan. Kira-kira tantangan apa sih? Tantangan apa sih yang kira-kira kita hadapi selama setahun ke depan ini?
Karena sebenarnya saya akui, saya apresiasi apa yang dibawa ke pengurusan Bang Heru itu sebenarnya sudah sangat baik. Namun karena mengingat PPDF adalah organisasi yang dinamis, artinya ada orang pergi dan ada orang datang, permasalahan selalu ada, permasalahan akan selalu ada dan harus didefinisikan ulang sama pengurusan di zamannya. Dan kebetulan saya mendefinisikan tantangan yang kira-kira dihadapi 4 tahun, setahun ke depan adalah 4 poin ini. Yang pertama itu ada rasa kekeluargaan antar anggota, karena ya basic kita sama, walaupun mungkin berbeda umur, berbeda jurusan, berbeda jenjang pendidikan, tapi kita semua hadir di sini untuk studi. Mungkin ada yang nanti setelah lulus mau melanjutkan kerja di sini atau ada yang mau kembali ke Indonesia, tapi pada dasarnya kita di sini semua adalah orang-orang yang jauh dari keluarga, karena kita semua, saya yakin hampir sebagian besar datang dari Indonesia. Dan artinya kita jauh dari keluarga dan kita butuh keluarga baru di sini. Kita butuh keluarga, kita butuh teman-teman yang at least tempat berbagi cerita, tempat berkumpul, tempat bermain. Karena kita pada dasarnya makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi hasil analisis teman-teman dan saya. Saya melihat tren jumlah pelajar PPI Kota Delft ini setiap tahun semakin meningkat. Mengingat mungkin salah satu faktor adalah lembaga beasiswa di Indonesia yang membuka kesempatan untuk studi keluar sebesar-besarnya. Jadi saya rasa, saya cukup yakin tahun depan ini anggota PPI Delft akan semakin meningkat. Sekarang aja udah sekitar 160 ya. Mungkin tahun depan bisa akan lebih meningkat lagi karena yang diterima semakin banyak. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai angkatan PPI Delft yang akan mengurus PPI Delft selama tahun ke depan. Bagaimana kita menyambut mereka, bagaimana kita menerima mereka sebagai keluarga baru kita. Dan ini menjadi tantangan kita juga tahun ke depannya. Kemudian yang ketiga, di sini kita mencoba berpikir kira-kira kalau kita kumpul-kumpul, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan? Apakah kita cuma kumpul untuk hanya bersenang-senang? Oke, senang-senang itu hal yang emang wajib dilakukan ketika kita berkumpul, karena kalau nggak senang ngapain ngumpul gitu kan? Tapi saya melihat apa sih yang bisa dikembangkan? Kita pengen nunjukin kita ngumpul, kita bisa menghasilkan sesuatu loh. Ada sesuatu yang bisa kita hasilkan ya. Nah, ini menjadi tantangan ketiga yang akan dihadapi PPI. Kemudian yang keempat, kehadiran dari PPI Delft itu sendiri. Saya sendiri pribadi ketika saya hadir di Kota Delft, saya merasa, oh PPI Delft itu ada. PPI Delft itu siapa? PPI Delft itu anggotanya sendiri. Jadi PPI Delft itu, saya ingin teman-teman semua nanti ketika ya yang sudah di sini maupun yang nanti akan datang, itu ngerasa PPI Delft itu ada. Dan PPI Delft itu siapa? PPI Delft itu adalah kita semua, anggota-anggotanya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Menghadirkan PPI Delft sebagai lembaga dan sebagai pribadi kita masing-masing juga. Oke, ini singkat aja. Jadi ya kita coba lihat dari tantangan dari kebutuhan, terus kita coba cari kondisi idealnya gimana sih sebenarnya di PPI Delft ini. Kemudian kita batasi, karena untuk menyusun visi-misi nggak bisa sembarangan, karena kita punya koridor juga, dan koridor di sini adalah ADART. Akhirnya lahirlah visi saya, yaitu ini dia, PPI Delft sebagai rumah bagi anggota dalam tujuan pengembangan potensi aktualisasi diri, mengharumkan nama Indonesia di tunjang dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota. Ini ada beberapa poin yang saya garis bawahi, saya miringi Itali. Yang pertama itu PPI Delft sebagai rumah. Jadi rumah secara harfiah ya. Jadi kalian sebenarnya tinggal, ya mungkin kalau kos-kosan nggak kali ya, tapi kalau misalnya kalian tinggal di rumah, kalian tinggal sama siapa sih? Sama keluarga kan, sama orang-orang yang dekat kan. Artinya saya ingin PPI Delft ini sebagai rumah, artinya ketika kita tinggal di rumah yang sama, kita tinggal sama keluarga kita tinggal sama teman-teman yang kita anggap dekat. Saya ingin PPI Delft ini jadi rumah, dan juga teman-teman ini menjadi keluarga kita semua. Itu poin dari rumah yang saya definisikan. Kemudian potensi dan aktualisasi diri. Potensi yang saya definisikan di sini ada beberapa hal, yaitu networking, soft skill, kemudian yang menjadi kekuatan kita sebagai sesama pelajar PPI Delft, yaitu latar belakang pendidikan kita, yaitu inovasi, sains, dan teknologi. Ini menjadi potensi kita. Aktualisasi diri apa? Aktualisasi diri secara definitif itu maksudnya adalah menghasilkan karya. Jadi kita nggak cuma belajar di sini, tapi kita juga menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang konkret. Itu maksud dari aktualisasi diri. Kemudian mengharumkan nama Indonesia ini adalah ini menjadi kewajiban menurut saya sebagai pelajar Indonesia, mau dibiayai negara maupun tidak, kita adalah warga negara Indonesia. Artinya mau tidak mau kita harus
bukan kembali, kita harus memberikan kembali apa yang telah kita terima dari negara kepada negara kita. Dan di sini saya definisikan sebagai mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Indonesia ini sebenarnya bisa ditarik ke banyak hal, seperti kayak menjaga bagaimana kita menjaga budaya Indonesia kita, bagaimana kita tidak menjelek-jelekan Indonesia di mata teman-teman internasional kita. Kemudian yang terakhir, pemenuhan kebutuhan dasar anggota. Di sini kebutuhan dasar saya definisikan sebagai kebutuhan dasar minat dan informasi. Jadi saya ingin PPDOF ini bisa memfasilitasi minat dan informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, selanjutnya untuk mencapai visi tersebut saya bagi menjadi 5 poin visi saya. Yaitu yang pertama ada menciptakan rasa persatuan dan kekeluargaan anggota. Yang kedua ada mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi anggota PPDOF. Ketiga adalah menjalin hubungan baik serta sinergisasi dengan pihak eksternal. Nah, pihak eksternal sendiri sudah kami definisikan, tapi nanti akan ada dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian menjaga budaya dan mengharumkan nama Indonesia. Terakhir, mengusahakan kebutuhan dasar anggota. Oke, ini menjadi, ya sebenarnya ada program kerja yang dari kepengurusan Bang Heru tetap kami jalankan, tapi ada juga yang kami coba evaluasi kira-kira kekurangannya di mana. Kemudian kami coba berikan inovasi dan branding namanya. Akhirnya ini menjadi 5 program kerja yang kiranya nanti saya mendapat amanah untuk memimpin yang menjadi unggulan kami, program kerja unggulan kami. Yang pertama itu ada Welcome to Delft and see you again. Oke. Sebenarnya deskripsi dari program kerja Welcome to Delft and see you again ini sebenarnya terdiri dari 3 garis besar. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anggota baru PPDOF yang melanjutkan hidup atau studi di Belanda. Kemudian kita juga di sini akan mempersiapkan karena yang tadi saya bilang organisasi ini organisasi yang dinamis, artinya ada pelajar datang dan pelajar pergi. Di sini kita ingin mempersiapkan pelepasan kepulangan teman-teman yang telah menyelesaikan studi. Itu menjadi 2 garis besar, cuma nanti kita bagi lagi menjadi 3. Oke, mungkin ini tujuannya dulu. Jadi tujuan dari Welcome to Delft ini tadi seperti saya jelaskan, di mana membantu anggota baru beradaptasi, terus networking, juga ada tujuan untuk bonding antar anggotanya, terus apresiasi juga terhadap teman-teman yang nanti akan pergi, kayak misalkan Kak Luis atau Bang Heru yang nanti akan menyelesaikan studi kemudian pergi, kita ingin memberikan sesuatu di situ. Kemudian kita juga akan memberikan bantuan secara konkret kepada teman-teman yang akan pergi nanti. Oke, ini jadi 3 garis besar kita. Jadi Welcome to Delft ada di pre-departure and arrival in the Netherlands. Kemudian see you again nanti ada di departure from Delft. Di pre-departure. Jadi di sini Abang Ade sebenarnya sudah ada dari tahun sebelumnya dari programnya Bang Heru. Cuman saya mendapat banyak evaluasi karena katanya Abang Ade kurang begitu efektif di beberapa teman, tapi ada juga yang efektif di beberapa teman juga. Jadi sini saya mencoba menggali tidak efektifan itu, kira-kira apa yang menjadi kekurangan. Karena idenya sangat bagus, jadi saya ingin Abang Ade ini tetap ada, tapi mungkin nanti di sini kita beri semacam standarisasi. Jadi mungkin nanti detailnya kayak Abang Ade ini minimal 2 kali ketemu dan makan. Jadi di situ nanti ada proses interaksi dan kalian kenal sama Abang Ade. Itu contoh detailnya. Kemudian yang kedua nanti kita bikin juga, kita akan mengusahakan kerjasama dengan Nego Delft, IHI dan Indonesia untuk pre-departure meet and greet. Jadi mungkin buat teman-teman yang kuliah di IHI dan Delft, mungkin kemarin ngerasain ada meet and greet dari universitas masing-masing. Tapi kita di sini ingin PPDOF juga ambil atau turut ngambil peran serta untuk meet and greet ini. Mekanismenya gimana? Mekanismenya mungkin nanti kan nanti teman-teman dari musim summer itu kan ada banyak yang pulang. Kita mungkin akan kerjasama dengan teman-teman yang pulang untuk melakukan meet and greet, dibantu oleh pihak-pihak yang sudah lama melakukan meet and greet. Kemudian juga survival kit, ini juga menjadi salah satu program andalan kepengurusan sebelumnya, dan saya ingin meneruskan buat survival kit 1 sebelum teman-teman berangkat ke kota Delft. Oke, ketika nanti tiba di Netherlands, ini juga kami mencoba menganalisis kira-kira sebenarnya evaluasi dari kemarin itu apa dan apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin teman-teman kemarin itu ada beberapa yang ketika mereka belum mendapatkan housing, mungkin apalagi yang belakang-belakang yang housing sudah habis itu kesulitan mencari housing. Jadi di sini nanti kita akan bikin namanya care team.
care team ini fungsinya punya tugas khusus untuk ngurusin teman-teman yang tiba. Yang pertama juga nanti ada namanya customer service atau front desk. Ini tidak secara fisik hadir, tapi dia lebih kepada fungsi media sosial. Jadi nanti ada tim 24 jam siap menerima pertanyaan kira-kira seputar teman-teman yang nanti tiba di kota Delft. Jadi mereka nggak akan lost atau kehilangan informasi, tapi dibantu sama customer service ini. Kemudian juga nanti care team ini akan bertugas untuk melakukan pencarian rumah dan pengiriman sementara. Karena apalagi nanti tren anggota PPDF yang meningkat drastis, artinya housing kalau menurut pengamatan saya peningkatannya tidak sedrastis mahasiswa yang diterima di kota Delft. Jadi artinya nanti kita butuh melakukan tindakan pencegahan buat teman-teman yang nanti nggak kebagian housing. Nah di sini care team fungsinya melakukan pencarian rumah sama penginapan sementara. Jadi penginapan sementara ini akan dilakukan kerjasama dengan teman-teman yang sudah punya housing di sini. Mungkin mereka dikasih nginep 3 hari atau 4 hari sembari nyari housing gitu. Nanti selama proses penjemputan juga kita akan kombinasikan dengan city tour dan campus tour. City tour campus tour sebenarnya lebih ke arah walking desk kalau kemarin ya buat teman-teman kayak gitu. Nah di sini kita kombinasikan dengan care team ini, di mana mereka langsung diajak untuk melakukan city tour campus tour. Jadi mereka dapat pembekalan informasi-informasi dasar tentang bagaimana bertahan hidup di kota Delft. Ada juga survival kit jilid 2. Sama mungkin definisinya sama dengan survival jilid 1, cuman lebih ke arah ketika mereka sudah tiba di sini. Nah yang ketiga nih, departure from Delft. Ini yang baru sebenarnya dari kami ingin ada apresiasi buat teman-teman yang udah lulus, yang mungkin nanti menyelesaikan studinya di Delft atau mungkin pergi pulang ke Indonesia. Ya mungkin dari teman-teman IHE dan TU Delft tuh tahun graduation-nya tuh beda-beda, tahun kelulusannya beda-beda. Jadi mungkin nanti kita ngakalinnya dengan per quarter, sistemnya per quarter, jadi per 3 bulan atau per waktu tertentu, dimana nanti kita bikin kayak ada ya mungkin bentukannya seperti malam keakraban gitu. Kita undang teman-teman semua makan, kemudian di situ nanti ada seperti malam testimoni buat teman-teman, dipersilakan satu persatu berbicara. Terus kita bikin juga graduation dinner. Kemudian yang kedua juga kita ini banyak masukan dari teman-teman yang punya pengalaman di PPI kota lain dan teman-teman PhD terutama, karena banyak yang punya keluarga di sini. Ketika setelah menyelesaikan studi, mereka itu ingin bawa pulang barang-barangnya, tapi karena keterbatasan informasi dan tenaga, mereka nggak bisa bawa pulang barangnya. Akhirnya dijual atau ditinggal di sini. Nah, banyak akhirnya setelah mendapatkan feedback seperti itu, kita coba belajar dari waktu itu dari PPI Australia dan PPI Nottingham. Mereka tuh udah punya sistem yang baku, gimana caranya kita nolong teman-teman ini bisa pakai jasa shipping atau kargo. Ya walaupun bayar, tapi kita bisa bantu mereka, karena yang mereka butuhkan itu sebenarnya informasi dan bantuan buat ngirim barang ini ke Indonesia misalkan. Nah ini di tahun kepengurusan saya nanti kita akan mengusahakan jasa shipping atau kargo buat teman-teman yang akan pulang. Dan yang terakhir mungkin saya ingin bikin semacam kayak bentukannya mungkin seperti jurnal. Jadi buat teman-teman yang nanti akan pulang dipersilakan untuk mengirimkan atau membuat semacam karya tulis yang kesan-pesan lah selama tinggal di kota Delft. Kesan-pesan bebas terhadap PPI Delft, apa terhadap universitasnya, apa terhadap hidup bidangnya. Nanti kita abadikan tulisannya buat teman-teman, silahkan baca dan bisa diwariskan ke teman-teman selanjutnya, bisa, karena buat teman-teman selanjutnya itu bisa jadi pelajaran berharga buat mereka. Oke, kemudian yang kedua, PPI Delft Goes on Holiday. Ini sebenarnya lebih ke arah bentukan event gede buat acara. Jadi kita ingin ada satu acara di mana ada kumpul gede antara teman-teman dari PPI Delft dan teman-teman IHE. Kita sebenarnya bagi dua, PPI Delft Goes on Holiday. Jadi rencananya nanti akan ada 2 April nanti kita mau bikin piknik, karena spring ini terkenal dengan bulan ini terkenal dengan bunganya. Jadi kita ingin bikin piknik gede antara IHE dan TU Delft, dan teman-teman yang punya keluarga juga silahkan dibawa. Kita mau bikin piknik di bulan summer. Kemudian yang kedua ada nanti home games pas bulan winter. Tujuan dari home games ini sebenarnya lebih ke arah memperkenalkan teman-teman yang baru datang, yaitu teman-teman IHE dan TU Delft, atau mungkin in Holland kalau ada. Nanti kita bikin semacam kayak apa ya bahasa ini, kayak class meeting lah. Nanti kita desain gimana sedemikian rupa acaranya sehingga teman-teman tertarik datang dan teman-teman mau tidak mau harus kenal satu sama lain. Tujuannya sebenarnya untuk mendekatkan anggota PPI dan refreshing dari teman-teman yang mungkin saya paham lah ini udah berat dan ya kita semua paham lah bagaimana kita menghadapi ujian, riset dan tugas-tugas yang begitu
panjang tak kesudahan. Jadi saya pingin PPDF ini juga tidak sekedar acara-acara, PPDF ini juga jadi pelepasan buat teman-teman yang merasa penat kuliahnya, jadi tapi bisa melepas penatnya di kegiatan-kegiatan PPDF. Nah yang ketiga ini juga menjadi satu inisiasi baru. Sebenarnya tidak baru banget, cuman kita ingin mengkonkretkan program ketiga ini, yaitu Integrated Database plus Alumni Mapping. Bentukannya gimana? Jadi sebenarnya saya dapat masukan banyak nih waktu itu dari teman-teman PhD kalau nggak salah. Kita tuh punya loh kemampuan untuk bikin kayak ngumpulin database teman-teman kita semua yang udah kuliah di sini sama yang udah lulus. Terus kita bentuk dalam bentuk bukan kayak software, bukan kayak Excel gitu, tapi kayak bentuk software gitu. Jadi nanti ketika kalian idealnya nanti ketika misalkan di gadget kayak kalian klik web PPI Delft, terus nanti ada software khususnya tersendiri. Jadi kayak klik universitasnya, klik tahunnya, klik namanya, itu keluar semua tuh datanya kayak oh ini pernah kuliah di sini tahun segini, tahun segini, tahun segini. Nah itu mimpi saya buat kepengurusan kali ini. Jadi gimana caranya saya nanti menginisiasi pembentukan database yang lengkap dan pembentukan database yang lengkap, tapi juga dalam bentuk software. Jadi nggak hanya dalam bentuk Microsoft Excel. Karena nanti karena nanti kegunaannya banyak sekali. Pertama, itu network alumni. Ini menjadi keunggulan tersendiri buat kita teman-teman yang udah kuliah di luar negeri. Karena kita keluar negeri, artinya kita bisa menambah network yang luas, nggak cuma di Indonesia doang. Apalagi kalau misalnya nanti kita ingin membangun bahasa Indonesia, kita membutuhkan networking dengan alumni-alumni. Jadi nggak sekedar datang kuliah, nggak kenal siapa-siapa, pulang terus selesai. Kita butuh itu. Terus yang kedua, ini juga menjadi ini masukan dari teman-teman semua, apalagi saya ambil spesifik aja teman-teman dari LPDP, karena teman-teman dari LPDP itu diwajibkan untuk lulus pas 2 tahun. Sedangkan kita nggak tahu di sini lulus itu normalnya berapa lama. Saya ambil contoh, mungkin yang normal tuh 2 tahun 2 bulan gitu. Nah ini bisa menjadi feedback buat teman-teman, buat LPDP apalagi terutama. Gimana caranya kita bikin database, nanti kita tunjukin ke mereka, ini loh, anak Theodor itu normalnya lulus 2 tahun 11 bulan misalnya, asik nggak? 2 tahun 2 bulan misalnya. Karena ya bayangin aja teman-teman kalau misalnya kita harus lulus misalnya 2 tahun 2 bulan, sebulan itu kita harus bayar 1.000 euro katakanlah. Itu kan mahal banget kan buat kita. Jadi kita kalau misalnya kita bisa bikin ini jadi lebih resmi dari secara kelembagaan dari PPI Delft, kita kasih feedback ke LPDP, ya mereka pasti kan akan punya pertimbangan tersendiri, dan kita ya buat adik-adik kita lah terutama, mereka bisa nggak harus sekasihan kita gitu misalnya. Kemudian yang ketiga juga nanti ya kan teman-teman di sini latar belakangnya adalah yang tadi saya bilang inovasi, teknologi, sains. Artinya banyak karya-karya ilmiah yang kalian terbitkan. Itu saya pingin nanti pada akhirnya karya-karya ilmiah ini nggak cuma jadi karya tulis biasa, tapi nanti bisa didata melalui data di Alumni Mapping ini. Nanti bisa dikerjasamakan dengan KBRI yang akhirnya nanti bisa dihubungkan ke misalkan ke Dikti atau ke Mendristek atau kemana. Jadi kita nggak hilang, ya istilahnya kita nggak hilang dicuri sama perusahaan-perusahaan negara, tapi kita bisa punya masa depan juga di Indonesia. Ini mimpi saya dengan tujuannya integrasi database. Kemudian yang keempat, kita punya namanya UBUD, Unit Budaya Delft. Ya ini sebenarnya ini juga lagi-lagi hasil diskusi dengan teman-teman. Saya ngelihat kemarin tuh Angklung Eropen menurut saya keren banget karena mereka punya sesuatu yang mereka punya nama Angklung Eropen, dan gaungnya itu nggak cuma di Belanda tapi juga teman-teman Inggris tahu, teman-teman PPI Prancis juga tahu mereka. Saya punya mimpi nanti kalau bisa Delft ini ada sesuatu yang bisa dibanggakan terkait budaya Indonesia, dan saya ngeliat ada bakatnya untuk kepengurusan sekarang tuh bakatnya ada. Kenapa? Karena bakatnya ada, saya ingin ada inisiasi. Dan bentukannya apa UBUD ini? Bentukannya sebenarnya saya ingin untuk awal inisiasi mungkin nggak neko-neko banget. Jadi kayak saya ingin bikin kayak unit kesenian aja. Kita bikin latihan rutin tiap berapa waktu sekali. Untuk 3 hal ini yang saya ingin saya baru. Tari kicir-kicir, tari banding. Sama kemarin ada juga diskusi dengan teman-teman yang main musik juga, ada Diko sama siapa, sama Dimas. Kita ingin bikin namanya Keroncong Delft. Jadi kayak kalau bisa acara ini, bentukan acara ini nanti dibuka untuk umum juga, jadi bukan cuma kita doang yang latihan, tapi kita tarik teman-teman internasional kita buat ikut latihan. Karena kemarin saya lihat animo mereka tentang apa yang kita pertunjukkan di Indonesia ini sangat bagus, terutama untuk dua tarian ini.
Jadi kalau bisa nanti kalau misalnya kita dipanggil KBRI atau dipanggil PPI kota lain buat tampil, kita bukan cuma kita yang tampil, tapi teman-teman internasional juga bisa ikutan tampil gitu. Next. Nah yang terakhir Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia juga bukan hal yang baru, tapi saya tidak ingin Indonesia ini hilang dari kepengurusan saya kalau nanti saya terpilih, karena ini sudah menjadi, ya kebetulan saya terlibat dalam kepengurusan Indonesia kemarin di bidang publikasi, dan saya melihat dalam proses, mulai dari proses pembuatannya, proses keberjalanannya, sampai nanti proses eksekusinya itu efek yang ditimbulkan tuh begitu hebatnya menurut saya, kan? Karena ya mungkin karena kesungguhan hati teman-teman yang ngurus juga, dan emang visinya juga visi awal yang ditaruh juga bagus. Jadi saya ingin tetap ada, cuma mungkin nanti inovasinya adalah saya ingin Indonesia ini skalanya mungkin lebih besar, karena kemarin evaluasi terbesar dari yang saya dapat evaluasi dari KBRI sama dari teman-teman Indonesia lainnya, karena tempatnya terlalu kecil, jadi banyak yang jauh-jauh datang tapi kira nggak bisa masuk. Dan ya itulah hal-hal teknis sebenarnya, cuman nanti bisa diakalin, karena mungkin saya ingin skalanya lebih besar. Kemudian yang kedua, untuk seminarnya sendiri saya ingin ini bukan hal yang mustahil, karena kita bisa sebenarnya bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, negara-negara tetangga kita untuk bikin program seminar ini. Ya ini di luar proker, jadi ya tadi saya mungkin ada teman-teman yang terpikirkan di sebenak di pikirannya kayak gila, Indonesia skalanya besar, mau ngapain, mau nyewa aula, bayar 1.200 kali bisa mau nyewa aula. Nah kita di sini mencoba mengakalinya dengan saya sedang melakukan studinya, gimana caranya kita mendaftarkan PPD sebagai student society resmi di bawah TUDF dan UNESCO IAI. Ya mungkin kemarin problemnya adalah TUDF nggak mau, karena katanya anggotanya nggak cuma anggota TUDF tapi anggota IAI. Tapi saya kemarin saya coba lakukan studi ke PPI, terutama PPI di Inggris. Banyak PPI di Inggris yang student association-nya itu terdiri dari beberapa universitas, tapi mereka bisa tetap mendaftarkan mendaftarkan instansinya sebagai lembaga resmi di bawah universitasnya, tapi tidak dengan cara yang curang. Nah saya sedang melakukan studinya gimana caranya. Soalnya kenapa? Karena benefitnya itu banyak. Yang pertama, kita bisa dapat akses untuk publikasi sama fasilitas gratis. Bayangkan kalau misalnya kita terdaftar di IAI atau di TUDF, kita bisa nyewa aula gratis. Jadi kita nggak perlu bayar 1.200 euro per hari buat nyewa gedung. Kemudian juga kita bisa dapat chance juga untuk dapat pendanaan. Karena kita di sini juga udah bayar mahal. Kalau misalnya kita terdaftar resmi, mereka seharusnya ada spare uang untuk kita melakukan acara-acara society kita. Terus yang kedua juga, ini adalah inisiasi yang kita coba lakukan di kepengurusan saya. Saya ingin ada inisiasi kerjasama dengan PPI, Persatuan Pelajar dari Negara Lain. Kenapa? Karena sebenarnya ini menjadi keunggulan kita yang kuliah di luar negeri, karena kita udah kuliah di negeri, jangan sampai kita cuma hanya berteman dengan teman-teman Indonesia aja, tapi kalau bisa kita meluaskan sayap kita ke teman-teman internasional. Dan hal itu dimulai dengan apa? Hal itu dimulai dengan inisiasi kerjasama dengan PP dari kota dari negara lain. Bentukan seperti apa? Bentukannya belum tahu, tapi mungkin bisa jadi kita bikin culture lain, bisa jadi seperti itu. Oke, cepat aja. Jadi sisa waktu tidak banyak. Jadi yang pertama itu ya ini gimana cara saya mencapai itu saya aja sih. Jadi yang pertama itu rasa kekeluargaan. Saya coba definisiin gimana sih rasanya, gimana sih caranya supaya teman-teman terutama dari TUDF dan IAI itu bisa bersatu. Saya pribadi ngerasa kemarin saya sama teman-teman TUDF udah deket banget. Kita bikin kayak kumpul quarter namanya Kelab Klip ya. Terima kasih kepada Pak Kim udah menginisiasi. Nah, tapi kemarin juga saya ikut secara tak sengaja saya ikut acara makan-makan ulang tahunnya teman-teman IHE. Itu mereka juga rupanya udah deket banget. Jadi saya pikir kita tuh deketnya nggak cuma antar jurusan, tapi antar harus juga hati teman-temannya. Dan akhir kata, salam Wadi. Salam mandinya. Mungkin masih banyak yang mau disampaikan kepada teman-teman karena tadi kita udah bikin